allati nurithu min ibadina man kana taqiyya tilkal jannatu, surga itu adalah zalikal kitabu. Kok zalika alkitabu, ini tilka aljannatu, sebab aljannatu perempuan, ada tak marbutohnya, namanya tak marbutoh bu. Ciri perempuan ada tak marbutoh, satu diantaranya di belakangnya. Ciri perempuan ada kondenya di belakangnya gitu. Gitu, ada konde. Jadi kalau ada cowok gagah tapi pakai konde, nanti ngondek. Iya, tilka al-jannah, surga itu, zalikal kitabu, kitab itu. Kalau tilkal jannah itu, jannah itu, surga itu adalah allati yang nurisu warasa yarisu. Apa itu Pak? Warisa yarisu artinya waris. Apa waris itu? Tirkah, tinggalan. Nunnya kami wariskan, kami tinggalkan. Kami wariskan min, dari ibadina, hamba-hamba kami. Bapak kalau perhatikan ayatnya, di atas ibad, di sini juga ibad. Nanti ada bedanya dengan abid. Wa mallahu bizallamin lil abid. Allah tidak akan zalim kepada para hambanya meskipun banyak dosanya. Jadi kalau hamba-hamba banyak dosa, jamaknya abid. Tapi kalau hamba-hamba beriman bertakwa, jamaknya ibad. Konsisten Allah menggunakan kata ibad. Nanti di surah Al-Furqan ada wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah sang Maha Pengasih Penyayang yang taat. Itu ibadur rahman. Jadi khusus spesialis Bu, Pak ya. Jangan dikira semua hamba, tapi hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa, iman dan bertakwa. Baik. Dan kalau jannatu, surga itu adalah allati yang nurisu, kami wariskan min ibadina, sebagian hamba-hamba kami, man, yakni orang yang kana adalah taqiyan bertakwa. Taqiyan bertakwa. Kita tahu takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Itu takwa. Mana awalnya takwa itu takut, tapi takut yang justru mendekat, itulah takwa. Kalau takut kita lari darinya, namanya khauf. Ya Pak. Kalau takwa kita justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekilas kita pahami kembali apa yang dibahas dari awal tadi. Makna globalnya, makna ijmali di 59 ayat sampai dengan 63. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Kok tiba-tiba fakhalafa, nanti akan digantikan oleh Allah satu generasi yang mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat. Gimana nih maksudnya? Awalnya tadi ayat-ayat sebelumnya bicara tentang 10 orang nabi dan 1 orang tokoh sentral Siti Maryam yang beriman, bertakwa dan luar biasa perjuangannya untuk agama. Lalu Allah di ayat terakhir yang kita bahas kemarin 58, Allah menyatakan ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim, mereka adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, dan seterusnya, dari para nabi, anak cucunya Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Israil. Ada 4 tokohnya di sana. Nah, setelah itu, setelah generasi mereka, para orang-orang yang hebat itu, ternyata Allah ada saatnya menggantikan mereka dengan orang-orang yang mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan malah mengikuti syahwat. Setiap generasi rasanya ada, bahkan hari ini luar biasa. Ya Pak, perang kita dahsyat dah. Bukan hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya, gitu ya. Fasaufa yalqauna aghayya. Kemudian Allah menyatakan mereka kelak akan menemui apa tadi Pak? Kesesatan. Karena sesat maka kemudian celaka. Gitu ya. Mereka akan menemui kecelakaan. Dari makna Pak, kata sesat kemudian menjadi celaka. Nah, tapi meskipun generasinya berganti seperti saat ini Bapak, ada 7 miliar manusia sedunia hari ini yang beriman, yang agamanya Islam, berapa persen? Nomor urut 2, konon katanya setelah Nasrani dengan banyak variasinya. Islam itu nomor urut 2 sedunia. Jumlahnya berapa miliarnya nggak tahu persisnya ya. Di bawahnya ateis. Bu, Pak, maka yang paling banyak berarti yang taat kepada Allah atau yang durhaka?
Yang lebih banyak adalah durhaka. Nah, meskipun generasi ini banyak durhakanya, tapi kalau kita masih mantap bahwa amana wa amila sholihan, yadkhulunal jannah. Nah, gitu kabar gembiranya untuk kita. Meskipun generasinya penggantinya adalah mereka yang mengabaikan sholat dan seterusnya itu, mengikuti hawa nafsu itu, Allah mengecualikan kita yang mau bertaubat, beriman dan beramal soleh. 3 poin. Taubat, iman, dan amal soleh, mereka nanti akan masuk surga dan tidak akan dizalimi. Artinya amal perbuatan kita Allah tunjukkan. Kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, khairan yarah, ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan Allah akan tampilkan untuk diberi balasan, sekecil apapun keburukan Allah akan tampilkan untuk diberi pembalasan. Oke, lanjut. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-Rahman. Surga yang mana itu yang dimaksud? Adalah surga Aden yang Allah sudah janjikan kepada hamba-hambanya di masa lalu di kehidupan dunia, padahal mereka belum pernah melihatnya. Itu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Allah pasti memenuhi janjinya. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Di surga itu kita tidak akan menemukan sesuatu yang sia-sia, tidak mendengar sesuatu yang sia-sia. Hanyalah kebaikan dan kedamaian saja. Walakum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Allah menganugerahkan kepada mereka rizki pagi dan petang. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga yang dimaksud adalah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang beriman bertakwa. Baik, sekarang bedah satu persatu sedikit demi sedikit. Oke, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 58 di atas tadi saya sudah sampaikan ayatnya, memuji 10 nabi dan 1 orang figur terbaik. Ayat 59 ini mengingatkan generasi pengganti mereka banyak yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Istimewa ini kalau kita sandingkan Bapak. Satu sisi sholat, satu lagi hawa nafsu. Sholat itu dimensinya spiritual, hawa nafsu itu urusannya sosial, individual gitu kan ya. Bagaimana Allah menyandingkan ada hablum minallah itu dengan hablum minan nas selalu gitu. Orang sudah meninggalkan Allah, hablum minallahnya tidak dijaga, contoh konkretnya adalah sholatnya tidak gitu ya. Lalu wattaba'u syahawat, berarti hablum minan nasnya juga nggak beres gitu. Dua-duanya rusak. Ini generasi yang buruk. Nah, baik. Kemudian khalfun, lamnya bersukun. Kata khalfun lamnya ada sukunnya. Artinya adalah anak-anak atau generasi yang buruk. Kalau khalafun lamnya berharokat fathah, khalfun hurufnya sama, kha, lam dan fa. Tapi kalau l-nya mati itu generasi yang buruk dalam Al-Quran penggunaannya. Tapi kalau Allah menggunakan kata khalafun, pengganti, ya artinya adalah pengganti anak maupun bukan. Ini biasanya digunakan dalam perspektif yang baik, yang positif. Segitu detailnya Al-Quran. Beda harokat satu saja maknanya berbeda. Tadi saya contohkan ibad dengan abid itu jauh. Abid durhaka, ibad beriman bertakwa. Baik.